Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Royan Bukti Islami dengan NIM 4202522033 dari kelas 2A Manajemen Perkebunan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan keterkaitan seluruh materi yang dipelajari dalam mata kuliah Rekayasa Sistem Kerja, khususnya dalam penerapannya pada agroindustri perkebunan. Secara umum, rekayasa sistem kerja merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana suatu pekerjaan dirancang, dianalisis, diperbaiki, dan dievaluasi agar menjadi lebih efektif, efisien, aman, dan produktif. Seluruh materi yang dipelajari selama satu semester sebenarnya saling berhubungan dan membentuk suatu alur perbaikan sistem kerja yang berkesinambungan. Pembelajaran ini dimulai dari pengantar rekayasa sistem kerja dan perannya dalam agroindustri perkebunan. Pada tahap ini, kita memahami pentingnya rekayasa sistem kerja dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan di sektor perkebunan. Selanjutnya, dipelajari sistem agribisnis perkebunan serta komponen sistem kerja yang terdiri dari manusia, alat, material, metode, dan lingkungan. Kelima komponen ini menjadi dasar dalam menganalisis suatu pekerjaan karena semuanya saling mempengaruhi terhadap hasil kerja yang dicapai. Setelah memahami komponen sistem kerja, dilakukan analisis alur kerja, budidaya, dan panen pada berbagai komoditas perkebunan seperti kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, dan lada. Melalui analisis ini, kita dapat memahami urutan kegiatan kerja mulai dari proses budidaya hingga panen sehingga dapat diketahui bagaimana pekerjaan berlangsung di lapangan. Setelah alur kerja dipahami, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi berbagai masalah, bottleneck, dan pemborosan kerja atau waste yang terjadi selama proses produksi. Tujuannya adalah menemukan aktivitas yang menghambat pekerjaan dan menyebabkan ketidakefisienan. Untuk mendukung proses analisis tersebut, dilakukan pengukuran waktu kerja menggunakan metode time study dan work sampling. Hasil pengukuran ini digunakan untuk mengetahui waktu standar suatu pekerjaan dan tingkat efisiensi tenaga kerja. Data waktu kerja kemudian menjadi dasar dalam analisis beban kerja dan kebutuhan tenaga kerja. Dengan analisis ini dapat diketahui apakah jumlah tenaga kerja yang tersedia sudah sesuai dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan. Selain produktivitas, aspek keselamatan dan kenyamanan pekerja juga menjadi perhatian melalui materi ergonomi kerja dan keselamatan kerja di perkebunan. Materi ini bertujuan menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga risiko kecelakaan maupun kelelahan kerja dapat diminimalkan. Berdasarkan berbagai hasil analisis yang telah dilakukan, selanjutnya diterapkan prinsip perbaikan metode kerja dan efisiensi sistem kerja. Perbaikan dapat dilakukan dengan menyederhanakan proses kerja, mengurangi aktivitas yang tidak perlu, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Metode kerja yang telah diperbaiki kemudian dituangkan ke dalam SOP atau standar operasional prosedur agar setiap pekerjaan dapat dilakukan secara konsisten dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan efektivitas sistem kerja, penerapan SOP juga dapat didukung oleh mekanisasi dan teknologi tepat guna perkebunan. Penggunaan teknologi membantu mempercepat pekerjaan, mengurangi beban tenaga kerja, dan meningkatkan hasil produksi. Setelah berbagai perbaikan diterapkan, dilakukan analisis produktivitas tenaga kerja dan dampak perbaikan sistem kerja untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang dilakukan mampu meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja. Tahap akhir dari seluruh proses adalah penyusunan laporan rekayasa sistem kerja serta presentasi dan evaluasi hasil perbaikan. Melalui tahap ini, seluruh hasil analisis dan rekomendasi dapat disampaikan serta dievaluasi untuk pengembangan yang lebih baik di masa mendatang. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa rekayasa sistem kerja merupakan suatu proses yang dimulai dari memahami sistem kerja, menganalisis proses dan permasalahan, melakukan perbaikan, menerapkan standar dan teknologi, hingga mengevaluasi hasilnya. Semua tahapan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem kerja perkebunan yang lebih efektif, efisien, aman, dan produktif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.